tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Dia kita bukanlah apa-apa. Saudara Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua harus menyadari bahwa doa-doa permohonan itu tidak boleh mengurangi usaha dan perjuangan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, sambil bersyukur dan memohon, kita tetap berusaha dan bekerja keras dalam perjalanan hidup ini. Memang moto kita, orang-orang Katolik, adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan bekerja kita membangun dunia ini, membangun hidup kita yang lebih baik. Dengan berdoa kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita berharap kepadanya. Kiranya oleh firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bukan hanya bekerja dan berusaha terus-menerus tanpa henti, melainkan kita juga harus berdoa dengan tekun, bukan hanya berdoa secara rutin. Sebab melalui doa kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengharapkan rahmat-Nya. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore dan selamat bertemu pada hari Minggu ini, Minggu biasa yang ke-17. Kita merayakan Ekaristi, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita di hari-hari yang lalu. Seraya kita memohon berkat Tuhan bagi kehidupan kita selanjutnya, agar Tuhan melimpahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Firman Tuhan pada hari Minggu ke-17 ini, teristimewa bacaan pertama dan bacaan Injil, mengajak kita semua untuk tekun berdoa. Kita tidak hanya berdoa secara rutin, tetapi kita berdoa dengan tekun, karena kita membutuhkan bantuan dan berkat Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, bersandar kepadanya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita bukanlah apa-apa. Marilah mengawali perayaan Ekaristi pada hari ini. Terlebih dahulu kita mempersiapkan diri dengan memohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Barangkali kita mengetahui kisah dari seorang santo yang hidup pada abad keempat. Dia adalah Santa Monica. Santa Monica pernah mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Ketika dia masih seorang gadis, dia menjadi gadis rebutan di kota Tagaste di Afrika Utara. Tetapi pilihannya akhirnya jatuh kepada seorang pemuda yang bernama Patricius. Mereka pun menikah. Kemudian ternyata sesudah menikah, pemuda ini sebenarnya seorang pemabuk dan pemarah.
Maka hampir setiap saat Monica menjadi bulan-bulanan bagi tamparan dan sepak terjang suaminya. Satu-satunya yang bisa dibuat hanya berdiam diri dan berdoa kalau suaminya sedang meradang. Dan sejak saat itu, ia menjadi wanita pendoa. Tetapi rupanya penderitaan Monica belum selesai. Ketika ia mendapat anak, salah satu dari anak-anaknya juga menjadi seorang bajingan, pemarah dan pemabuk seperti ayahnya Patrisius. Dia pun berdoa bagi anaknya itu, tetapi rupanya tidak ada hasil apa-apa. Namun ia tidak berputus asa, ia tetap berdoa seperti biasa dan sering dengan mencucurkan air mata. Apa yang terjadi kemudian? Ketika ia sudah berusia 56 tahun dan berbaring di ranjang kematian, ia didampingi oleh putranya yang selalu didoakannya itu, yang sekarang telah menjadi pemuda teladan, bahkan kemudian menjadi uskup Hippo, uskup yang ternama dan orang kudus. Dialah Santo Agustinus. Jadi ternyata doa itu tidak sia-sia. Karena suaminya Patrisius pun kemudian menjadi orang baik pada akhirnya. Doa Ibu Santo Agustinus, yaitu Santa Monica, yang dilakukan dengan tekun bertahun-tahun lamanya, ternyata punya kekuatan yang dahsyat, karena telah dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil minggu ini, Yesus mendesak supaya kita berdoa dengan tekun. Bukan hanya sekedar berdoa secara rutin, tetapi berdoa dengan tekun. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Desakan Yesus ini berawal dari permintaan para murid yang melihat Yesus berdoa. Mereka meminta supaya Yesus pun mengajar mereka berdoa. Dan Yesus mengajar mereka doa Bapa kami yang terkenal itu. Dan doa Bapa kami ini kemudian menjadi doa gereja sepanjang masa. Menjadi doa kita juga yang seharusnya kita doakan dengan penuh makna. Kita berdoa dengan melihat dan menghayati apa yang didoakan itu. Selanjutnya Yesus mendesak mereka bukan hanya sekedar berdoa, melainkan berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Mintalah, carilah, ketuklah. Kita manusia adalah makhluk yang bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada sesama. Sebagai makhluk yang bergantung, kita adalah orang-orang yang mesti meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Tidak ada orang yang menerima cuma-cuma. Orang yang menerima adalah orang yang meminta. Tidak ada orang yang mendapat sesuatu secara gratis. Orang yang mendapat adalah orang yang mencari. Tidak ada orang yang dibiarkan masuk rumah begitu saja. Hanya orang yang mengetuk, bagi dialah pintu akan dibukakan. Apabila Tuhan menyuruh atau mendesak kita untuk meminta apa saja kepadanya dalam doa, maka ada jaminan bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Permintaan kita yang baik tentu saja diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan jauh lebih baik dari manusia. Kata Yesus, kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, betapa pula Bapamu di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari pengalaman umum, orang tua biar jahat bagaimanapun akan memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Allah Bapa kita yang ada di surga, jauh lebih baik
Dia maha baik dibandingkan kita manusia. Dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita yang meminta kepadanya. Allah Yesus katakan, Ia akan memberikan Roh Kudus, karunia, rahmat yang luar biasa kepada kita manusia. Perlu kita semua sadari bahwa dewasa ini banyak orang tidak menganggap doa sebagai jalan keluar dari problem atau masalah kehidupan. Karena banyak orang hanya berdoa secara rutin, tidak menjadi tekun di dalamnya. Orang-orang ini bertanya, adakah persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentu saja pertanyaan seperti ini merupakan satu bukti kesombongan intelektual manusia. Karena harus diakui bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Secanggih apapun teknologi, ilmu pengetahuan, tidak bisa memecahkan semua persoalan hidup manusia. Sebagai contoh, di hadapan kenyataan kematian dan usia tua, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa memberi jalan keluar yang baik, yang efektif. Dan justru dalam hal ini, agama memainkan peranan penting karena agama memberi makna kepada kehidupan manusia. Agama bisa memberi jawaban bagi persoalan kematian dan situasi-situasi batas yang dialami oleh manusia. Karena kita yakin dan percaya dari kenyataan hidup kita bahwa hidup manusia di dunia ini ada batasnya. Tidak mungkin hidup selama-lamanya. Melalui doa yang tekun, banyak masalah kehidupan, banyak problem kehidupan yang kita alami dapat kita pecahkan atau kita selesaikan. Jadi Yesus mengajak kita berdoa dengan tekun, sebab doa yang tekun pasti akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Rahim. Dengan berdoa sebenarnya kita tidak mengandalkan kemampuan dan usaha manusiawi kita semata-mata. Dengan berdoa kita justru mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kepadanya. Dan lebih lanjut di dalam doa, kita hendaknya tidak egoistis. Kita tidak hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Kita pun harus berdoa bagi orang lain, yaitu mereka yang membutuhkan doa-doa kita, atau mereka yang tidak lagi berdoa dalam hidupnya, seperti yang dilakukan oleh Santa Monica bagi suaminya Patricius, dan juga bagi anaknya Agustinus, yang membuat mereka kemudian bertobat. Juga kita berdoa bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Abraham dalam bacaan pertama kitab Kejadian. Kita lihat di dalam bacaan ini, Abraham berdoa dengan tekun kepada Tuhan, agar Tuhan tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora bersama penduduknya yang berdosa itu. Sebaliknya, Abraham memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan tidak menghancurkan penduduk dan kota itu. Kita melihat bagaimana Abraham melakukan tawar-menawar dengan Allah berkaitan dengan kota Sodom dan penduduknya itu. Kalau ada 50 orang di kota itu yang baik, apakah engkau akan menghancurkan seluruh kota Sodom dan Gomora? Dan Allah menjawab, kalau 50 pasti tidak. Maka terjadilah tawar-menawar, 45, 40, 30, 20, akhirnya sampai dengan 10. Ternyata kita tahu bahwa 10 orang baik tidak ditemukan di kota Sodom dan Gomora. Mengapa demikian? Karena semua orang di sana rata-rata jahat. Mungkin hanya Lot yang menjadi keponakan dari Abraham, Lot dan istrinya, dan 2 anaknya saja, barangkali mereka ini hanya orang-orang baik.
semuanya jahat tidak sampai 10, maka Allah mengatakan Dia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Meskipun kita tahu bahwa dengan itu doa Abraham tidak dikabulkan oleh Tuhan, tetapi Abraham telah menunjukkan solidaritas, kesetiakawanannya dengan sesama di kota Sodom dan Gomora itu. Dia telah berdoa dengan tekun bagi sesamanya di sana agar mereka diselamatkan. Perlu kita sadari bahwa doa mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Betapa mudah kita melupakan Allah. Kapan kita mudah melupakan Allah? Terutama kalau kita sedang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Ketika kita mengalami kesuksesan di dalam hidup, memiliki banyak harta kekayaan dan memiliki kekuasaan. Pada waktu itu banyak orang melupakan Allah. Malah kita cenderung mengakui bahwa keberuntungan, keberhasilan, kekayaan dan kekuasaan itu bukan karena berkat dan rahmat Allah, melainkan semata-mata karena usaha pribadi, kerja keras atau kepintaran kita. Maka kita semua disadarkan melalui doa, kita diingatkan terus-menerus bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Dia, kita bukanlah apa-apa. Saudara Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua harus menyadari bahwa doa-doa permohonan itu tidak boleh mengurangi usaha dan perjuangan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, sambil bersyukur dan memohon, kita tetap berusaha dan bekerja keras dalam perjalanan hidup ini. Memang moto kita orang-orang Katolik adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan bekerja kita membangun dunia ini, membangun hidup kita yang lebih baik. Dengan berdoa kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita berharap kepadanya. Kiranya oleh firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bukan hanya bekerja dan berusaha terus-menerus tanpa henti, melainkan kita juga harus berdoa dengan tekun, bukan hanya berdoa secara rutin. Sebab melalui doa kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengharapkan rahmat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, kepada para misdinar, pembaca, lektor, dan pemazmur. Terima kasih kepada petugas tata tertib, serta semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada anggota KOR penggerak yang telah menyemangati kita di dalam perayaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berdoa, bukan hanya berdoa secara rutin, tetapi berdoa dengan tekun. Dan terima kasih untuk doa-doa kita yang terus-menerus bagi perdamaian Rusia-Ukraina. Kita tetap mengetuk hati Tuhan untuk menggerakkan para pemimpin pengambil keputusan agar perang ini dihentikan. Karena dampaknya sangat besar bagi dunia ini. Kita mengalami banyak kesulitan dari hari ke hari, bukan hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena konflik perang antara Rusia dan Ukraina ini. Jadi, terima kasih dan kita terus mendoakan, kita berdoa dengan tekun agar Tuhan senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita bagi perdamaian dunia.
Kita menyadari doa yang tekun adalah bukti kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dan mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati dan melindungi saudara. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai sejahtera-Nya. Dan semoga saudara-saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini dilindungi dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.